Kisah ini berfokus pada seorang anak kecil bernama Billy. Suatu malam Natal, Billy bersama keluarganya pergi ke rumah sang kakek untuk merayakan malam yang penuh kasih sayang, cinta, dan kehangatan. Namun berbeda dengan anak-anak lainnya, Billy justru dipenuhi rasa takut karena imajinasinya yang sangat berlebihan. Saat melihat kondisi kakeknya yang sedang sakit di kamar, Billy mendapati sang kakek tertidur sambil menonton film Santa Claus. Billy kemudian membangunkannya dan mengajaknya mengobrol. Namun tiba-tiba, kakeknya tersedak hebat dan meminta Billy mengambilkan air minum. Tak lama setelah itu, sang kakek meninggal dunia secara misterius. Keluarga Billy pun dibuat bingung. Dari kondisi tubuhnya, mereka menduga kakek meninggal karena overdosis akibat terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan. Namun di tengah perjalanan, saat mobil mereka berhenti di lampu merah, sebuah kendaraan tiba-tiba menabrak mobil mereka dari belakang. Sesosok pria misterius mengenakan kostum Santa Claus kemudian muncul sambil membawa shotgun dan perlahan mendekati Billy serta ibunya yang masih berada di dalam mobil. Di saat yang sama, seorang petugas kebersihan komplek bernama Charlie mencoba membantu mereka. Sayangnya, luka yang ia terima sangat parah hingga membuatnya sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga Billy keluar dari mobil dan tiba-tiba tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak kejadian aneh malam itu, Charlie seolah terus hidup di dalam pikiran Billy sebagai kepribadian kedua. Awalnya Billy sangat sulit menerima hal tersebut. Bahkan ketika tinggal di panti asuhan, tidak ada satu pun keluarga yang ingin mengadopsi anak dengan gangguan kepribadian seperti dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Saat berusia 17 tahun, Billy akhirnya menyadari bahwa Charlie selalu memintanya untuk membunuh seseorang setiap malam Natal tiba. Pada awalnya Billy menolak, tetapi lama-kelamaan ia mulai menuruti suara tersebut, terutama setelah melihat kekejaman ibu pengasuh panti yang sering memperlakukan anak-anak dengan sangat buruk dan memberikan hukuman yang tidak manusiawi hanya karena kesalahan kecil. Karena sudah ada 3 anak yang meninggal akibat cara pengasuhan si ibu panti yang kejam, Billy akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengenakan kostum Santa Claus, lalu sengaja memecahkan barang kesayangan sang ibu panti sebagai awal dari aksinya. Sejak saat itu, Billy berubah menjadi seorang psikopat yang selalu beraksi setiap beberapa hari menjelang Natal. Ia menjadi sangat liar, brutal, dan tak segan membunuh target-targetnya. Setelah mengenakan kostum Santa, Billy merasa dirinya berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia bahkan tak pernah lagi merasa kesepian sejak Charlie terus hidup di dalam pikirannya. Bagi Billy, Charlie sudah seperti orang tua, sahabat, sekaligus guru yang selalu mengajarinya banyak hal, mulai dari mencari tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, hingga memberi alasan mengapa seseorang pantas dihukum. Kostum Santa membuat kepribadian Billy berubah drastis. Berbeda dengan dirinya yang sebenarnya pendiam, saat memakai kostum itu ia menjadi sosok yang dingin dan mengerikan. Seperti kali ini, ketika ia berjalan santai sambil membawa kapak untuk menghabisi targetnya. Di kamar salah satu korbannya, Billy dengan tenang mengambil sedikit darah korban, lalu mengoleskannya ke sebuah buku yang sudah ia siapkan sebagai tanda bahwa hari itu ia kembali membunuh seseorang. Saat hendak meninggalkan komplek rumah korban, Billy melihat mobil polisi yang sedang berpatroli. Karena tak ingin ketahuan, ia memilih mencari jalan lain untuk kabur tanpa bertemu polisi. Di dalam bus, Billy tertidur dan kembali teringat trauma masa kecilnya. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya sudah tiba di sebuah kota kecil. Billy pun memutuskan mampir ke sebuah kedai kopi di sekitar sana. Morning? Coffee? Saat menikmati kopi, perhatian Billy tertuju pada seorang perempuan cantik yang berada di kedai tersebut. Rasa penasarannya membuat ia bertanya kepada pemilik kedai, dan dari sana ia mengetahui bahwa perempuan itu bernama Pamela.
Billy kemudian diam-diam mengikuti Pamela hingga ke sebuah toko pernak-pernik Natal. Di tempat itu, mereka akhirnya sempat mengobrol singkat. Karena baru pertama kali merasakan ketertarikan pada seorang perempuan, Billy justru menjadi gugup dan salah tingkah hingga akhirnya memilih keluar dari toko tersebut. Tanpa sengaja, Billy melihat sebuah pamflet lowongan kerja yang ditempel di kaca toko. Melihat peluang tersebut, ia langsung membawa surat lamaran dan data dirinya untuk diberikan kepada pemilik toko. I can't stand paperwork. And most important, you seem like you want the job. Di tengah wawancara, yang tampaknya sudah memastikan Billy diterima bekerja, ia sempat menanyakan tentang Pamela kepada sang pemilik toko. Ternyata, Pamela adalah anak satu-satunya pemilik toko dan juga bekerja di tempat yang sama. You start. When you need me. It's very nice, thank you. Hari pertama Billy bekerja pun dimulai. Ironisnya, hal yang paling ia benci sekaligus menjadi sumber traumanya sejak kecil, Santa Claus, dan segala pernak-pernik Natal, kini harus ia hadapi setiap hari. Bahkan saat sedang merapikan boneka Santa, Billy sempat mengalami halusinasi yang membuat trauma masa lalunya kembali muncul. Sejak awal, alasan Billy bekerja di toko itu memang untuk mendekati Pamela. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan mulai menikmati pekerjaannya karena bisa sering menghabiskan waktu bersama gadis tersebut. Namun suatu hari, saat Pamela menerima telepon dari pacarnya, ia tanpa sengaja menjatuhkan salah satu ornamen pohon Natal. Sehingga Ketika Billy membawa sapu untuk membersihkan pecahan ornamen itu, ia melihat Pamela sedang berbicara akrab dengan seorang pria paruh baya bernama Josh. Entah kenapa Billy langsung merasa bahwa Josh adalah orang jahat. Pikiran gelapnya pun mulai muncul dan ia berniat menjadikan Josh sebagai korban berikutnya. Melihat Billy tiba-tiba melamun, Pamela tampak heran lalu meminta maaf atas emosinya yang sempat meledak sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya memiliki masalah yang membuatnya mudah marah dan sulit mengendalikan emosi. Who's that guy? Oh, that's George Filmo. Malam harinya, setelah mengetahui lokasi rumah Josh, Billy mulai mempersiapkan diri. Dengan mengenakan kostum Santa Claus dan membawa kapak tajam, ia mengendap-endap masuk ke dalam rumah targetnya. Dan coba tebak apa yang dilakukan ya? Keesokan harinya, tepat 3 hari menjelang Natal, Billy kembali memesan kostum Santa untuk digunakan dalam aksinya selama beberapa hari ke depan. Saat sedang bekerja di toko, Pamela tiba-tiba mengajaknya keluar sebentar untuk menemani melihat keponakannya yang sedang berlatih hoki. Okay. Okay. Do you want to go? Yeah. Yeah. Okay, let's go. Setibanya di tempat latihan hoki, hubungan Pamela dan Billy terlihat semakin dekat. Mereka mulai saling menceritakan kehidupan masing-masing dan perlahan merasa nyaman satu sama lain. Di tengah obrolan mereka, Billy melihat seorang wanita tua yang sedang menunggu anaknya berlatih hoki. Karena pikirannya yang dipengaruhi Charlie, Billy merasa wanita itu adalah orang jahat. Charlie pun langsung menyarankan agar wanita tersebut dijadikan target berikutnya. Melihat Billy terus menatap wanita itu, Pamela kemudian mengenalkannya. Wanita tersebut ternyata bernama Delphine. Namun di saat yang sama, Pamela melihat adiknya sedang dibuli oleh beberapa anak lain di lapangan. Pamela yang emosinya sulit dikendalikan langsung marah besar dan memarahi mereka tanpa ragu. Billy yang melihat Pamela mengamuk kepada pelatih karena dianggap tidak mengawasi murid-muridnya, segera menenangkan Pamela agar situasi tidak semakin kacau. Oh, they're messing around. How about that? Let's go. I will. Malam harinya, Billy semakin akrab dengan keluarga Pamela, terutama dengan keponakannya. Saat mereka bermain kartu remi bersama, keluarga Pamela bercerita bahwa Pamela memang memiliki masalah emosi dan sering kesulitan mengendalikan amarahnya. Mereka juga membahas rumor tentang seorang penculik anak bernama Snatcher, yang konon telah menculik beberapa anak kecil di wilayah tersebut. Sementara itu, karena dianggap melakukan kekerasan terhadap anak-anak di arena hoki, Pamela dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun polisi yang menanganinya ternyata adalah mantan pacarnya yang bernama Max. Berkat hubungan mereka di masa lalu, Pamela akhirnya lolos dari ancaman hukuman dan diperbolehkan pulang. Setelah semua kejadian itu, Pamela mulai menaruh hati kepada Billy yang selalu membantunya dalam berbagai situasi. Namun di tengah momen romantis mereka, Charlie kembali muncul di pikiran Billy dan mengingatkannya tentang rencana untuk membunuh Delphine malam itu. Am I a bad person?
Karena itulah Billy memberanikan diri meminjam mobil Pamela untuk menjalankan misinya. Ia langsung pergi menuju rumah Delphine dengan niat menghabisinya malam itu juga. You got a hot date with Delphine? Oh, yeah, you, had no idea. Sesampainya di sana, Billy cukup terkejut melihat rumah Delphine dipenuhi ornamen Natal dan suasana pesta yang meriah. Dengan santai, ia melewati penjaga dan masuk ke dalam rumah. Ternyata di sana sedang berlangsung pesta besar dengan semua tamu mengenakan kostum Santa Claus. Hello? Ketika melihat Delphine berpidato di depan para tamu dan mengatakan bahwa malam itu adalah malam kebebasan bagi semua orang di sana, Billy langsung dipenuhi amarah. Ia mengambil kapak yang disimpan di bagasi mobilnya. Rencana awal yang hanya ingin membunuh Delphine pun berubah menjadi pembantaian besar. Billy mulai menyerang penjaga, lalu satu persatu tamu pesta yang berada di dalam rumah. Aksi brutal Billy akhirnya diketahui Delphine. Wanita itu segera mengambil senjata otomatis untuk melawan. Namun karena situasi semakin kacau dan banyak orang terbunuh, Delphine memilih melarikan diri menggunakan ATV yang terparkir di belakang rumah. Melihat hal itu, Charlie kembali mengarahkan Billy agar mengejar Delphine sebelum wanita itu berhasil kabur lebih jauh. Setelah berhasil mengejar Delphine, Billy kembali ke lokasi pesta yang kini berubah menjadi lautan mayat. Untuk menghilangkan semua jejak, ia membawa sejerigen bensin dengan niat membakar seluruh tempat tersebut. Karena Billy mengalami luka cukup parah akibat terkena tembakan, ia terpaksa mengobati dirinya sendiri dengan peralatan seadanya. Ia sadar bahwa pergi ke rumah sakit hanya akan membuat dirinya dicurigai polisi. We almost died tonight. Fine. I just don't want to see you get killed. Keesokan harinya, Billy tetap pergi bekerja seperti biasa, meski wajahnya dipenuhi memar dan luka. Pamela yang melihat kondisinya langsung khawatir dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum Billy sempat menjawab, Pamela yang sedang kebingungan mencari pengganti Santa untuk acara santunan anak-anak meminta bantuan Billy agar mau menjadi Santa Claus pengganti Ai. Mendengar permintaan itu, Charlie langsung memperingatkan Billy untuk menolaknya. Charlie tahu bahwa Billy selalu kehilangan kendali setiap kali mengenakan kostum Santa. Namun karena perasaannya kepada Pamela semakin besar, Billy tidak mampu menolak dan akhirnya menerima permintaan tersebut. Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja. Billy berhasil menjalankan perannya sebagai Santa tanpa masalah. Namun perlahan pikirannya mulai kacau. Saat seorang anak duduk di pangkuannya, Billy merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Untungnya Charlie terus mengingatkannya agar tetap mengendalikan diri, sehingga Billy berhasil melewati momen itu tanpa kehilangan kendali. Di sisi lain, Max yang saat itu datang ke toko mulai memperhatikan Billy. Ia melihat bagaimana Billy rela melakukan apa saja demi Pamela. Hal itu membuat Max mulai penasaran dan merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Billy. Setelah berhasil menahan dorongan gelapnya, Billy merasa sangat berterima kasih kepada Charlie karena terus membantunya mengontrol pikirannya. Namun di tengah rasa lega tersebut, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang tampaknya sedang bersembunyi dan mengawasinya. Keesokan harinya, saat baru tiba di toko, Billy melihat Pamela dan ayahnya sedang membicarakan kabar penemuan mayat Josh. Ternyata, malam sebelumnya Josh ditemukan meninggal di rumahnya oleh anak dan cucunya sendiri. Polisi yang menyelidiki kasus itu juga menemukan jasad istrinya yang diduga telah dibunuh oleh Josh beberapa waktu sebelumnya. They found his body. He was murdered. Karena kasus tersebut dianggap sebagai pembunuhan, polisi mulai memeriksa semua orang yang diketahui sempat bertemu dengan Josh sebelum kematiannya, termasuk Billy. Ia pun diinterogasi oleh 2 petugas kepolisian. Where are you from, Bill? Bearville, Wisconsin. Malam harinya, ketika Billy hendak tidur, Charlie kembali menyarankannya untuk segera meninggalkan kota dan mencari target baru di tempat lain.
Namun karena Billy sudah benar-benar jatuh cinta kepada Pamela dan tidak ingin meninggalkannya, ia menolak ajakan Charlie. Sementara itu, ayah Pamela harus lembur di toko karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Saat pulang larut malam, ia tak sengaja melihat sebuah mobil mencurigakan terparkir di dekat toko. Karena penasaran, ia langsung mendekati dan memeriksa mobil tersebut. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang diam-diam mengawasinya dari belakang. Ketika sang ayah menyadari ada seorang anak yang sedang menangis di dalam mobil itu, tiba-tiba sosok misterius di belakangnya langsung mengangkat senjata dan menembaknya. Dan inilah yang terjadi! Kematian ayah Pamela membuat seluruh keluarganya sangat terpukul. Mereka tak habis pikir siapa yang tega melakukan perbuatan sekejam itu. Billy kemudian mencoba memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti bahwa pelaku penembakan adalah seorang pria bertopeng. Di tengah kesedihan Pamela yang dipenuhi dendam terhadap pembunuh ayahnya, Billy berjanji akan membalaskan kematian tersebut. Dari berbagai petunjuk yang ada, mereka menduga pelakunya adalah Snatcher, sosok misterius yang selama ini dikenal sebagai penculik anak-anak di wilayah itu. Dalam perjalanan menuju lokasi yang diduga sebagai tempat tinggal Snatcher, Billy akhirnya menceritakan seluruh rahasianya kepada Pamela. Ia mengaku bahwa dirinya adalah pelaku berbagai pembunuhan berantai yang terjadi setiap menjelang Natal. Billy juga menceritakan tentang Charlie, sosok yang selalu hidup di dalam pikirannya dan memengaruhi tindakannya. Mendengar pengakuan itu, Pamela tentu sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Billy adalah seorang pembunuh berantai. Namun anehnya, hal tersebut tidak membuat Pamela takut atau menjauh darinya. Pamela justru memilih tetap berada di sisi Billy. Sesampainya di rumah yang diduga milik Snatcher, Billy dan Pamela perlahan masuk untuk menyelidiki tempat itu. Di dalam rumah, mereka menemukan berbagai petunjuk yang semakin menguatkan dugaan bahwa rumah tersebut memang markas Snatcher. Saat sedang mencari lebih jauh, Pamela tanpa sengaja menemukan pintu menuju ruang bawah tanah dan langsung memeriksanya. Di ruangan itu, Pamela melihat sebuah tangan anak kecil muncul di antara tumpukan bola warna-warni. Ia pun segera melompat untuk menyelamatkan anak tersebut. Tak hanya satu, ternyata ada beberapa anak lain yang juga disembunyikan di sana. Namun tepat setelah Pamela berhasil menyelamatkan anak terakhir, situasi mendadak berubah menjadi mencekam. Saat kehilangan jejak musuh, Billy kembali diarahkan oleh Charlie yang mengatakan bahwa Snatcher sebenarnya berada sangat dekat dengan mereka. Menurut Charlie, Snatcher saat itu sedang berdiri tepat di depan Pamela sambil menodongkan pisau. Billy pun langsung bergerak dan berhasil mengalahkan Snatcher setelah pertarungan sengit. Sayangnya, dalam perkelahian tersebut Billy mengalami luka parah di bagian perut. Meski terluka sangat serius, Billy tetap berusaha menyelamatkan anak-anak yang berhasil mereka temukan. Ia mencoba membawa mereka keluar menuju mobil agar bisa segera pergi dari tempat itu. Namun ketika Billy hampir mencapai mobil, tiba-tiba sesuatu kembali terjadi. Pamela yang mendengar suara tembakan langsung berlari keluar dan mendapati Billy sudah tergeletak dalam kondisi sekarat. Di saat-saat terakhirnya, Charlie kembali muncul dan memerintahkan Billy untuk segera memegang tangan Pamela. Tak lama kemudian, Pamela tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ketika Pamela terbangun, Max langsung menghampirinya dan berpura-pura berusaha menolongnya. Namun setelah melihat wajah Max, Pamela mendadak menyadari sesuatu. Ia seakan melihat seluruh kenyataan tentang pria tersebut, termasuk semua kejahatan yang selama ini disembunyikannya. Ternyata, Max adalah dalang di balik tidak pernah tertangkapnya Snatcher selama ini. Setelah mengetahui kebenaran itu, Pamela akhirnya melawan dan berhasil menghabisi Max. Namun setelah semuanya berakhir, Pamela sangat terkejut ketika mendengar suara Billy berbicara kepadanya. Saat ia menoleh, Billy ternyata sudah tidak bernyawa. Di momen itulah Pamela sadar bahwa Billy kini telah berada di dalam pikirannya, sama seperti Charlie yang dulu hidup di dalam pikiran Billy. Sebuah ending tragis, gelap, sekaligus penuh ironi yang menutup kisah ini dengan nuansa mengerikan khas malam Natal.